Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga tetap semangat dalam menjalani proses pembelajaran hari ini. Baik, selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, kalian sudah membaca dan merangkum materi tentang pola pengembangan teks iklan, slogan, dan poster. Di video sebelumnya juga sudah kita pelajari bersama tentang ciri, pengertian, dan jenis dari iklan, slogan, dan poster. Kita bahas secara detail satu persatu. Nah, mungkin di antara kalian masih ada beberapa yang kurang paham. Apa sih bedanya cara penyajian dari iklan, slogan, dan poster? Nah, di sini sudah ada tabel pembeda. Kita lihat, terdapat beberapa kriteria pembeda antara iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, kriteria aspek penyusun. Dari iklan, aspek penyusunnya itu melalui gerak, gambar, dan suara. Sedangkan slogan, suara, dan tulisan, poster, gambar, dan tulisan. Kriteria sarana penyampaian terdapat media visual, suara, dan audio visual, lalu yang slogan hanya dengan audio dan visual. Dan sedangkan poster, sarana penyampaiannya hanya dengan visual saja. Nah, yang ketiga kriteria alat penyampaian. Dengan menggunakan alat apa saja sih untuk memasarkan iklan? Bisa lewat spanduk, bisa dengan radio, TV, dan internet. Lalu slogan itu bisa alat penyampaiannya menggunakan spanduk dan radio. Sedangkan poster bisa menggunakan spanduk dan baliho. Baliho itu seperti banner yang dicetak besar sekali. Biasanya kalian temuin di pinggir jalan. Itu biasanya dicetak besar sekali sehingga para pembaca bisa melihat sekali lewat. Jadi bisa dengan hanya sepintas saja kita sudah bisa melihat baliho. Nah, selanjutnya kriteria yang terakhir itu dari segi bahasa. Iklan, bahasa yang digunakan itu yang sesuai dengan gerak, gambar, dan tulisan. Slogan menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan persuasif. Kenapa harus persuasif? Ya, jelas. Karena iklan, slogan, dan poster termasuk teks yang harus mempengaruhi, harus mengajak para pembaca untuk mengikuti arahan atau isi dari iklan, slogan, dan poster. Lalu selanjutnya poster. Bahasa yang digunakan itu singkat, persuasif tentunya yang sesuai dengan gambar. Nah, itu merupakan tabel pembeda antara iklan, slogan, dan poster dari berbagai kriteria. Baik. Semoga materi dari pengertian, lalu jenis, lalu ciri-ciri iklan, slogan, dan poster bisa kalian pahami dengan baik. Nah, hari ini kita lanjut materinya. Pola pengembangan iklan, slogan, dan poster yang sudah kalian baca, yang sudah kalian rangkum, kita pelajari kembali, kita ulas lagi. Yang pertama, pola pengembangan iklan. Nah, iklan tidak hanya ada di dalam media cetak ternyata. Bisa juga menggunakan media elektronik. Kita lihat dulu ya media cetak. Menggunakan kata atau kalimat. Yang iklan yang diterbitkan di dalam media cetak yang menggunakan kata atau kalimat itu merupakan iklan baris. Iklan baris yang tulisannya dibuat singkat itu, yang terdapat di koran biasanya. Nah, itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya. Terus yang kedua, media cetak, gambar, dan kata atau kalimat itu bisa berbentuk iklan kolom, spanduk, floor display, flag chain. Nah, itu selanjutnya iklan yang dimuat di media elektronik. Berdasarkan gambar
Dan kata atau kalimat itu bisa dimuat di iklan internet. Yang menggunakan hanya suara bisa di dalam iklan radio. Yang menggunakan suara, gambar, tulisan, dan gerak itu termasuk iklan televisi dan juga termasuk iklan internet. Nah, itu merupakan pola pengembangan iklan. Selanjutnya, pola pengembangan slogan. Slogan bisa menggunakan media cetak dan media elektronik. Media cetak menggunakan kata atau kalimat, yaitu slogan pada plakat ataupun kaos. Selanjutnya, yang menggunakan media elektronik, menggunakan kata atau kalimat, termasuk dalam slogan pada web di internet, yang sering kalian temui apabila kalian menelusur lewat internet. Selanjutnya, menggunakan kalimat dan suara itu termasuk slogan yang disampaikan dalam siaran radio. Nah, itu merupakan pola pengembangan slogan. Selanjutnya, yang terakhir, pola pengembangan poster. Poster hanya bisa digunakan di dalam media cetak yang melalui gambar dan tulisan. Disebut poster niaga. Hasilnya itu menjadi poster niaga. Nah, itu merupakan pola pengembangan iklan, slogan, dan poster. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya, struktur teks iklan. Nah, di sini ada iklan yang ibu buat nih. Busana anak muda masa kini, Double H Apparel. Di dalam membuat teks iklan itu harus sesuai dengan struktur. Yang pertama, terdapat judul dan nama produk. Jadi, busana anak muda masa kini itu judul iklan yang ibu buat. Nama produknya Double H Apparel. Nah, jadi ada ya judul dan nama produknya itu wajib. Selanjutnya, terdapat penjelasan. Nih, mulai dari gambar bajunya, lalu terdapat kalimat mau terlihat keren. Buy now. Nah, itu kalimat persuasifnya. Nah, tersedia kaos, kemeja, jaket, dan lain-lain. Nah, itu penjelasan apa saja yang dijual, gitu. Jadi, yang pertama harus terdapat judul dan nama produk, lalu yang kedua penjelasan. Dan yang terakhir harus terdapat nama penjual dan alamat. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita sudah tertarik, para pembaca atau para yang melihat iklan kita yang buat, sudah tertarik nih, sudah terpengaruhi, tapi nggak ada nama penjual dan alamatnya, kita mau beli di mana, kan bingung kan? Nah, jadi ini sangat penting, nama penjual dan alamat. Nah, di sini ada ibu buat for order Instagram di @double-h-apparel atau via order via WhatsApp di nomor 08577 xxx bla 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 bla. Nah, seperti itu. Itu merupakan struktur dari teks iklan. Jadi, kalian dalam membuat teks iklan harus memenuhi beberapa struktur ini. Seperti itu. Lanjut ya. Selanjutnya terdapat kebahasan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu merupakan kalimat berita yang isinya kalimat yang bisa menginformasikan produk kalau di dalam teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, kalimat interrogatif, interogasi. Nah, berarti kan kalimat tanya. Contohnya di sini, mau berlibur ke Bali, mau terlihat keren, nah, seperti itu. Tadi ibu sudah buatkan di dalam contoh teks iklan. Mau terlihat keren, beli sekarang, kan seperti itu. Terus yang ketiga, terdapat kalimat imperatif. Nah, ini seharusnya imperatif ya, bukan imperatif, tapi imperatif. Kalimat imperatif itu merupakan kalimat perintah. Bisa kalian lihat contohnya di buku kalian di halaman 41. Kalimat perintah di sini dibagi menjadi 3. Ada kalimat pemerintah yang sebenarnya, kalimat perintah yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada ajakan, yang ketiga terdapat larangan. Untuk contohnya, kalian bisa lihat di halaman 41 buku Bahasa Indonesia kelas 8 pada poin C.
contoh kalimat perintah yang sebenarnya, buanglah sampah pada tempat sampah. Lalu yang kedua, contoh dari kalimat larangan. Jangan sekali-kali mendekati narkoba. Nah, yang terakhir, contoh dari kalimat ajakan. Ayo, segera ganti produkmu dengan produk ini. Nah, itu contoh dari kalimat imperatif di buku kalian di halaman 41. Selanjutnya, kalimat interjeksi. Kalimat interjeksi itu merupakan kalimat seruan. Nah, contohnya juga ada di buku kalian. Wah, betapa indah alam Indonesia. Nah, itu merupakan kalimat seruan. Jangan lupa diakhiri dengan tanda seru. Yaitu ya, jadi kebahasaan, iklan, slogan, dan poster itu terdapat 4 kalimat. Yang pertama, kalimat deklaratif, kalimat berita, lalu yang kedua kalimat interrogatif, yaitu kalimat tanya. Yang ketiga, kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah, yang dibagi menjadi kalimat perintah sebenarnya, kalimat ajakan, dan kalimat larangan. Lalu, kalimat interjeksi, atau yang disebut juga dengan kalimat seruan. Baik, kita sudah menyelesaikan materi iklan, slogan, dan poster. Jadi sudah 2 bab yang kita selesaikan. Yang pertama itu tentang teks berita, dan yang kedua tentang iklan, slogan, dan poster. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan ulangan harian yang pertama tentang 2 bab tersebut. Dibaca lagi bukunya, ditonton lagi videonya, dipahami, dipelajari kembali. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan kalian selalu tetap dalam keadaan sehat agar tetap semangat dalam menjalani proses pembelajaran. Baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.